Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, beragam informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali jumpa kita, pemirsa, berikut cuplikan berita utama. Banjirop ancam 7 pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur terhitung dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2023. Peran ahli gizi di Nusa Tenggara Timur perlu ditingkatkan untuk cegah stunting. Cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Ya, dan saya Fetinit Bani. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali berita pertama, Saudara. Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Tanau Kupang, disampaikan peringatan dini mengenai ancaman banjirop di daerah pesisir 7 pulau di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terhitung dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2023. Bagus. Dalam rilis yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Tanau Kupang, fenomena bulan purnama pada 6 Januari 2023 dapat berpotensi menyebabkan peningkatan signifikan tinggi pasang air laut maksimum. Kondisi tersebut dapat menimbulkan banjir pesisir atau banjirop. Fenomena banjir pesisir diprediksi terjadi pada tanggal 6 sampai 7 Januari 2023 di daerah pesisir Pulau Flores, Alor, Sumba, Saburai Jua, Timor, dan Rote. Banjirop dapat mengganggu aktivitas warga di daerah pesisir, kegiatan bongkar muat di pelabuhan, serta kegiatan usaha tambak garam dan perikanan darat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir, serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Debbie Suek, Kristodapo, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, BMKG Stasiun Maritim Tanau memperkirakan gelombang tinggi 4 hingga 5 meter masih berpeluang terjadi di sejumlah perairan di Nusa Tenggara Timur hingga 2 hari ke depan. Gelombang tinggi ini dipicu pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan berkisar 6 hingga 25 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar 8 hingga 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, Laut Jawa, Samudra Hindia Selatan, Bali hingga Nusa Tenggara Timur dan Laut Arafuru. Stasiun Maritim Tanau memperkirakan gelombang tinggi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur masih berpotensi terjadi hingga 2 hari ke depan. Perairan di Nusa Tenggara Timur yang diprediksi berpeluang gelombang tinggi berkisar 4 hingga 5 meter terjadi di perairan selatan Kupang Rote, Samudra Hindia Selatan Sumba Sabu, dan Samudra Hindia Selatan Kupang Rote. Sementara tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan utara Kupang Rote, Laut Sawu, Selat Sumba bagian barat, Selat Ombai, dan Selat Sape bagian selatan. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan utara Flores, Selat Sumba bagian timur, Selat Flores Lamakera, Selat Alor Pantara, dan Selat Wetar.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Maritim Tenau Kupang memperingatkan adanya potensi bahaya pada aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan di perairan Nusa Tenggara Timur untuk perahu nelayan dan kapal motor berukuran kecil dan juga kapal feri. Sementara bagi masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diminta untuk waspada. Tim Liputan TVRI NTT. Saudara, akibat cuaca buruk, puluhan truk ekspedisi tujuan Kupang, Lembata, Alor, serta sejumlah pulau di Kabupaten Flores Timur tertahan di pelabuhan penyeberangan Waibalun, Flores Timur. Sejumlah sopir mengaku mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk ongkos makan dan minum selama di pelabuhan penyeberangan Waibalun. Puluhan trek yang tertanam di pelabuhan penyeberangan Waibalun, Flores Timur ini rata-rata sudah bertahan lebih dari seminggu. Abdul Wahid, salah seorang supir ekspedisi dari Brebes, Jawa Tengah tujuan Kupang, menuturkan akibat cuaca buruk dirinya terpaksa harus tertahan di pelabuhan penyeberangan Waibalun kurang lebih selama 11 hari. Selain dirinya, ada juga para supir ekspedisi lainnya yang tujuan antar pulau dalam wilayah Kabupaten Flores Timur, Lembata, dan Alor harus mengalami hal yang sama. Para supir ini terpaksa harus mengeluarkan ongkos tambahan untuk membeli makanan dan minuman selama berada di pelabuhan penyeberangan Waibalun. Selain itu, selama berada di pelabuhan ini, dukungan prasarana dan penunjang khususnya MCK yang minim, sehingga mereka kesulitan untuk mengurus diri baik untuk mandi, cuci, dan urusan lainnya. Saya di sini udah 11 hari. 11 hari. 11 hari. Jadi kapal ini nggak tahu nyebrangnya hari apa, tanggal berapa, belum tahu, Pak. Belum tahu. Bertahan ini kenapa nih, Bang? Bertahan ini karena cuaca gelombang besar. Gelombang besar ya. Gelombang besar, jadi SDP itu nggak berani janjiin pemberangkatan kapal hari apa. Belum berani. Dijanjikan. Abang, tujuan penyeberangannya kemana nih, Bang? Tujuan penyeberangan saya ke Kupang. Ke Kupang ya, Bang. Ya. Ke Kupang, nanti mau bawa barang dari sana. Oh, ya. Para supir ekspedisi berharap cuaca segera membaik sehingga aktivitas penyeberangan kembali normal. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, kerusakan sejumlah infrastruktur jembatan dan jalan di Kabupaten Kupang menghambat penyaluran bantuan kepada korban yang terdampak bencana di sejumlah daerah di Kabupaten Kupang. Bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Kupang selain merendam rumah warga juga merusak beberapa infrastruktur jalan dan jembatan. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Kupang, sebanyak 13 desa terdampak, 3 jembatan rusak berat dan 1 ruas jalan nyaris putus. Kalak BPBD Kabupaten Kupang, Semi Tinenti mengatakan, kerusakan sejumlah infrastruktur jembatan dan jalan di Kabupaten Kupang menghambat penyaluran bantuan kepada korban yang terdampak bencana banjir di sejumlah daerah di Kabupaten Kupang. Kendati BPBD telah berupaya membuka jalan baru di jembatan yang ambruk dan jalan yang rusak, tetapi karena intensitas hujan yang terus turun sehingga penyaluran terhambat banjir. Walau demikian, BPBD terus berupaya agar bantuan bagi para korban bencana bisa disalurkan. Adapun penyaluran bantuan bagi korban bencana yang mengalami kendala adalah penyaluran ke Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Desa Naitae, dan Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, juga sejumlah desa di wilayah Amfoang. Berkaitan dengan apa yang dialami atau kerusakan-kerusakan infrastruktur akibat dampak dari meluapnya sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Kupang, tentu pasokan kebutuhan atau bantuan kebutuhan kepada masyarakat terdampak ini menjadi terhambat. Nah, kondisi jembatan yang hari ini ambruk, dan ini kita dari BPBD sementara berupaya atau memanfaatkan bantuan dari pihak ketiga yang sementara bekerja untuk membuat jalan alternatif. Sementara itu, staf bidang perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Nerman Tamoes, mengatakan
Penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial juga mengalami kendala karena kerusakan sejumlah infrastruktur di Kabupaten Kupang. Pariti dan Fatuleu Barat, Pariti juga sudah sementara siap, hanya karena akses jalan yang terputus di Desa Oelatimu, jembatannya terputus, maka untuk sementara ini kita belum bisa antar. Tergantung dari kondisi jalan, kalau akses jalan kita sudah bisa lewat, berarti kita sudah bisa antar. Nerman berharap semua infrastruktur yang rusak dapat diperbaiki secepatnya, sementara jalan alternatif yang sedang dibangun oleh BPBD Kabupaten Kupang bisa segera dipergunakan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Sejumlah kepala keluarga di RT 8 dan RT 9 Kelurahan Takari perlu direlokasi. Pasalnya setiap musim hujan selalu dilanda banjir akibat meluapnya Kali Bokong. Pemukiman warga di RT 8 dan 9 Kelurahan Takari merupakan pemukiman yang berjarak sekitar 50 meter dari Kali Bokong. Setiap tahun saat intensitas hujan tinggi, sejumlah rumah di pemukiman tersebut dihantam banjir dan merusak sejumlah rumah akibat meluapnya Kali Bokong. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Yohanes Mase saat melihat dari dekat warga Kelurahan Takari yang terdampak banjir mengatakan, tidak ada pilihan lain bagi warga yang tinggal di sekitar pemukiman kecuali direlokasi. DPRD dan pemerintah sejauh ini sangat setuju jika pemukiman tersebut perlu direlokasi. Kendati demikian, pemerintah tidak memaksa tetapi menunggu kesepakatan antara warga, pemerintah kelurahan, dan pemerintah kecamatan. Hal ini mengemuka ketika melakukan diskusi dengan warga di 2 RT yang terdampak banjir. Sejumlah warga sudah setuju untuk direlokasi, namun masih pendataan dan kesepakatan antara warga, pemerintah kecamatan, dan pemerintah Kelurahan Takari, termaksud berapa jumlah warga yang mau direlokasi dan di mana tempat relokasinya. Masyarakat di sekitar kali ini mengalami, sehingga mau tidak mau masyarakat di sekitar kali ini akan direlokasi. Nah, itu menjadi tanggung jawab penuh kita, pemerintah Kabupaten Kupang, pemerintah itu DPR dan Pak Bupati. Pasti ya pemerintah setempat telah merencanakan, Pak Camat, Pak RT RW, Ibu Lurah sudah merencanakan relokasi yang amannya di mana. Kita tinggal mendapat laporan dan bagaimana caranya untuk masyarakat direlokasi, kita akan cari pola yang terbaik. Yohanes Mase berharap warga di 2 RT ini bisa difasilitasi dengan baik oleh pemerintah kelurahan dan kecamatan agar secepatnya terrealisasi sehingga proses relokasi warga bisa berjalan. Dengan demikian warga tidak lagi terkena banjir. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara diminta segera menangani permasalahan meluapnya air dari ambung di perkampungan Dalehi, Kecamatan Kota Keva Menanu, agar dapat meminimalisir kembali terjadinya longsor dan banjir yang dapat mengancam keselamatan warga. Desakan ini disampaikan anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Hilarius Atok saat mengunjungi korban longsor di RT 6 RW 2 Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Keva Menanu. Dari peninjauan di lapangan, terjadinya banjir hingga menggenangi jalan utama dan pemukiman warga akhir-akhir ini disebabkan luapan air dari embung yang mengalami pendangkalan. Bahkan akibat luapan embung ini menyebabkan sebuah rumah warga nyaris roboh karena terkikis derasnya air. Karena itu, Hilarius Atok berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait segera melakukan upaya nyata seperti melakukan pengerukan dasar embung guna meminimalisir terjadinya luapan air ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Air makin tinggi terhadap saluran, akhirnya temboknya rubuh. Dan karena tembok rubuh, rumah juga ikut rubuh. Nah, persoalan ini sudah sering terjadi. Karena itu ya kita berharap agar pemerintah daerah melalui dinas terkait segera mengidentifikasi penyebab persoalan sesungguhnya sehingga kemudian masyarakat yang sama dalam wilayah yang sama tidak dihadapkan lagi dengan persoalan yang sama pada kesempatan berikutnya. Diberitakan sebelumnya, banjir yang merendam pemukiman warga dan jalan utama kerap terjadi di seputaran jalan dan pemukiman warga di depan Masjid KM 4 Kota Keva Menanu akhir-akhir ini.
Saat hujan deras mengguyur, bahkan pada Rabu 4 Januari 2023 dini hari, sebuah rumah warga nyaris roboh karena terkikis derasnya air dari saluran yang berada di samping rumah. Air berasal dari luapan embung yang tak jauh dari pemukiman warga. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Jose Praso, TVRI NTT. Dalam upaya penanganan bencana banjir di Kabupaten Kupang, BPBD NTT memiliki peran yang sangat penting. Salah satunya adalah mendorong, mendampingi, dan mengasistensi pemerintah Kabupaten Kupang, dalam hal ini BPBD. Upaya penanggulangan bencana banjir di kabupaten dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendampingi dan mendukung upaya pemerintah Kabupaten Kupang untuk percepatan penanggulangan bencana. Kepala Pelaksana BPBD NTT Ambrosius Kodo mengatakan, salah satu dukungan dari BPBD NTT adalah membantu mendorong, mengasistensi, hingga mendampingi BPBD Kabupaten Kupang untuk mengedukasi masyarakat yang tinggal di daerah rawan seperti bantaran kali dan lereng-lereng yang berpotensi longsor agar selalu waspada dan secepatnya menghindar. Kalak Ambrosius juga mengapresiasi BPBD Kabupaten Kupang karena cepat tanggap terhadap bencana di mana dalam waktu singkat langsung membuka posko komando dan juga beberapa posko di daerah bencana. Selain itu dalam waktu singkat mengeluarkan peraturan Bupati tentang penanganan bencana banjir di Kabupaten Kupang. Di dalam beberapa kejadian di Kabupaten Kupang, pemerintah Kabupaten Kupang dalam rangka penanganan ini sudah membuat pernyataan bencana, kemudian sudah membuat keputusan untuk tanggap darurat. Saya kira BPBD Provinsi NTT terus mendorong, mengasistensi, mendampingi BPBD Kabupaten Kupang untuk melakukan tindakan-tindakan penanganan darurat di dampak daripada cuaca ekstrim ini. Sementara itu Kalak BPBD Kabupaten Kupang Semi Tinenti menyampaikan apresiasi karena dalam upaya penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Kupang, BPBD NTT sejak awal bencana langsung turun dan membantu mengevakuasi warga yang terdampak dan melihat dari dekat kondisi masyarakat pasca bencana. Bencana hidrometeorologi yang dialami oleh Kabupaten Kupang ini sudah mulai dari tanggal 24 Desember kemarin. Perhatian BPBD Provinsi sangat luar biasa. Jadi ketika tanggal 25 kami ada di Takari, ada di Pariti, itu juga didampingi langsung oleh Pak Kalak BPBD Provinsi dan teman-teman. Tidak hanya kehadiran mereka secara fisik termasuk Kepala Dinas Sosial Provinsi, tetapi juga memberi bantuan dalam bentuk logistik. Selain dukungan terhadap BPBD Kabupaten Kupang, BPBD NTT juga telah membantu masyarakat Kabupaten Kupang yang terdampak dengan bantuan sembako dan bantuan lain untuk penanggulangan bencana banjir. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan.
Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital! Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya, Saudara. Manajemen Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) menghentikan penjualan tiket penumpang kapal motor Lambelu akibat adanya pembatasan penjualan tiket karena manajemen hanya mematok 1.000 penumpang. Warga yang hendak bepergian menggunakan jasa pelayaran kapal PELNI dari Sika menuju Makassar dan ke sejumlah daerah di Pulau Kalimantan terpaksa harus menunda waktu keberangkatan hingga trayek berikutnya. Jadwal keberangkatan kapal motor Lambelu tujuan Makassar, Parepare, Balikpapan, Tarakan, dan Nunukan sebenarnya baru akan berangkat Sabtu 7 Januari 2023. Namun tiket sudah terjual habis beberapa hari terakhir ini. Manajemen PELNI mematok jumlah penumpang untuk kapal Lambelu sebanyak 1.000 orang. Dengan dibatasinya jumlah penjualan tiket itu, maka calon penumpang yang hendak berpergian menggunakan jasa kapal milik PT PELNI, baik ke Sulawesi maupun ke Pulau Kalimantan, supaya bersabar untuk nantinya melakukan pelayaran pada minggu kedua bulan Januari ini. Untuk fungsi ini, terus tanggal 7 untuk Lambelu, yang tujuan ke Makassar, Parepare, Balikpapan, Tarakan, Nunukan. Dan yang puncaknya itu paling-paling tanggal 15 Pak, untuk Bukit Siguntang. Itu perkiraan penumpangnya seperti apa? Kalau untuk Lambelu sementara kita ini sudah terjual 1.000 Pak, 1.000 penumpang. Sampai saat ini? Ya, sampai saat ini. Itu jadwalnya kapan? Ya. Jadwal keberangkatan kapan? Keberangkatannya tanggal 7 Pak, jam 22. Itu diperkirakan masih bersama atau bagaimana? Kita sudah stop lagi. Sudah stop kan ya? Sementara kita stop. Nanti kita kecuali kalau dari Kupang masih ada seat yang masih bisa kita perjualbelikan, baru kita jual lagi. Tambahan namanya. Minta maaf, di stopkan itu pada posisi berapa? Karena kita stop ini sudah 1.000. Penjabat Kantor Kesyabandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Lorenzai Maumere, Alim Eko Saputra, mengaku larangan untuk tidak berlayar bagi kapal nelayan dan kapal-kapal berukuran kecil sampai saat ini masih berlaku.
Menyusul cuaca ekstrim berupa angin kencang dan gelombang yang terjadi di sejumlah wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. Untuk saat ini yang diperbolehkan berlayar itu ya kapal-kapal yang besar seperti kapal Wisata dengan kapal-kapal kargo yang besar. Itu untuk kapal-kapal kecil yang belum diizinkan untuk berlayar, termasuk kapal-kapal nelayan. Tugas kami adalah menyampaikan informasi terkait keadaan cuaca, terutama cuaca buruk dalam beberapa hari dan sampai tanggal 5 nanti. Jadi kami tetap menyampaikan seperti tadi ada dari Palu, ada tiba di Pelabuhan Sai, sudah kami sampaikan. Untuk saat ini kami tidak menunda surat persetujuan berlayar. Terkait arus balik pasca libur Natal dan Tahun Baru, Kepala Operasional PT Pelni Maumere, Kasri Asyari, memperkirakan puncak arus balik sebenarnya baru terjadi pada minggu kedua bulan Januari 2023. Walau demikian, lonjakan penumpang yang berangkat dengan tujuan ke sejumlah daerah di Pulau Kalimantan justru melebihi kapasitas kapal. Keadaan ini memaksa manajemen PT Pelni untuk membatasi jumlah penjualan tiket kapal Lambelu sebanyak 1.000 penumpang. Dari Kabupaten Sika, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur melantik 95 anggota panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan umum 2024 mendatang. Ketua KPU Flores Timur Cornelis Abon menegaskan anggota PPK yang dilantik akan menjalankan tugasnya pada tahapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sementara pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Nantinya ke-95 anggota PPK akan ditamatkan ke 19 kecamatan yang ada di Flores Timur. Cornelis Abon mengajak anggota PPK yang baru dilantik untuk menjadi pimpinan dalam pelaksanaan pesta demokrasi sehingga dapat menghasilkan kualitas pemilu yang bermartabat, jujur dan adil dalam setiap tahapannya. Kita samakan frekuensi menjadi bagian dari komunitas pemilih. Begitu. Karena itu tentu saja kalau masuk ke dalam ruangan ini tadi kemungkinan kita akan menghadapi badai gelombang dan seterusnya. Karena yang kita urus ini adalah urusan pemilu, urusan demokrasi, urusan pertarungan, perebutan kekuasaan, gitu ya. Ini orang mau rebut jadi presiden, orang mau rebut jadi DPR, orang mau rebut menjadi DPD, dan bahkan nanti orang akan rebut menjadi gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan bupati. Itu perebutan pertarungan kekuasaan. Sementara itu, Asisten Pemerintahan Setda Flores Timur Abdul Razak Jakra mengatakan pelantikan anggota PPK yang diintegrasikan dengan pelaksanaan bimbingan teknis kepada para anggota PPK dari 19 kecamatan. Bimbingan teknis bertujuan untuk penguatan kelembagaan dan pemberian pemahaman terkait dengan tugas pokok dan fungsinya serta penandatanganan fakta integritas. Sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai tupoksi dan saling menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Maka menjadi suatu hal yang niscaya pada hari ini simultan dengan pelantikan saudara-saudara diikuti dengan bimbingan teknis untuk mempersiapkan saudara di dalam melaksanakan tugas. Maka saya ingatkan kepada Latin mengatakan, ya, barang siapa naik tanpa persiapan, dia akan turun tanpa kehormatan. Anggota PPK diharapkan untuk senantiasa memberi warna penyelenggaraan demi menyelamatkan bangsa dari ancaman korupsi dan dinamika bangsa lainnya melalui program pemilu pemilihan calon pimpinan bangsa yang nantinya akan dimandatkan oleh rakyat melalui Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT.
Semua anggota panitia pemilihan kecamatan se-Kabupaten Lembata diminta untuk membangun sinergi dengan semua pihak untuk mencapai suksesnya penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lembata, Elias Kelulimaking, meminta semua anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK se-Kabupaten Lembata agar terus membangun sinergi dengan semua pihak di kecamatan mereka masing-masing untuk mensukseskan pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang. Hal ini dikatakan Elias saat melantik 45 anggota PPK se-Kabupaten Lembata, Rabu 4 Januari 2023. Pemilu 2024 tidak hanya digadang-gadang sebagai pemilu paling rumit, tetapi penyelenggaraan pemilu juga disibukkan dengan tahapan pemilu yang ketat. Pada tahun 2023, KPU dari tingkat pusat sampai ke desa sudah menghadapi tahapan pemilihan. Oleh karena itu, 45 anggota PPK ini dituntut untuk menerapkan disiplin kerja dengan menerapkan fokus yang tinggi. Tugas KPU dan panitia pemilihan adalah memastikan setiap tahapan dan jadwal pemilu berjalan tepat waktu. Kita dituntut untuk fokus kerja dengan menerapkan disiplin tinggi. Tugas kita adalah memastikan setiap tahapan dan jadwal pemilu dan pemilihan berjalan tepat waktu. Saudara-saudara yang dilantik hari ini adalah mata pedang KPU di tingkat kecamatan, yang tidak saja dituntut untuk mampu menjalankan seluruh kerja kepemiluan yang super rumit, tetapi juga harus mampu bersinergi dengan seluruh stakeholder. Sebagai mata pedang, sukses kerja kepemiluan tidak saja lahir dari tebasan tangan teman-teman semata, tetapi butuh tangan orang lain dan lembaga lain. Di kecamatan ada pemerintah kecamatan, ada panwascam, dan ada warga, juga kelompok-kelompok ormas. Selain 45 anggota PPK, pelantikan ini juga dihadiri penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa, anggota Bawaslu Kabupaten Lembata, perwakilan partai politik, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pejabat pemerintah lingkup pemerintah daerah Lembata. Andrea Tagoran, TVRI NTT. Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang memastikan selama tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan satu-satunya provinsi penghasil ternak yang bebas dari wabah penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK di Indonesia. Status zona hijau PMK ini akan terus dipertahankan untuk memastikan ternak-ternak di Nusa Tenggara Timur bebas dari PMK. Perlindungan maksimal terhadap penyebaran PMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan secara masif di seluruh wilayah pemasukan dan pengeluaran ternak di NTT. Provinsi NTT merupakan satu-satunya provinsi penghasil ternak yang masih berstatus zona hijau, di mana banyak daerah penghasil ternak lainnya yang sudah berstatus zona merah, sehingga menutup pengeluaran dan pemasukan ternak di daerah tersebut. Kondisi tersebut tentunya menguntungkan peternak di NTT, di mana ternak NTT khususnya ternak sapi diminati di seluruh Indonesia hingga ke Sumatera, karena sapi NTT terjamin bebas dari virus PMK. Hal ini dapat dilihat dari data IQ Fest tahun 2022. Tercatat hewan yang keluar melalui wilayah kerja karantina pertanian Kupang, total sebanyak 154.000 ekor, dengan rincian rusa 14 ekor, kerbau 1.623 ekor, kambing 46.053 ekor, domba 416 ekor, babi 12.593 ekor, dan sapi 93.393 ekor. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang, Dr. Hewan Julius Umbuhungkar mengatakan, pengawasan ketat terus dilakukan terhadap ternak-ternak di NTT dengan melakukan kerja kolaboratif, menerapkan sistem zero risk atau nol resiko. Kita lakukan pengawasan yang sangat ketat. Jadi kita lihat regulasinya, kita kerjanya nggak harus berdasarkan regulasinya. Yang lebih terperinci tadi yang disampaikan Dr. Edi itu yang terkait dengan Ingup 02. Jadi itu zero risk itu artinya nol resiko. Kita ambil itu nol risiko, kita terapkan sistem seperti yang diterapkan di Australia. Kalau
Pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit strategis hewan maupun tumbuhan sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Hal ini membutuhkan kerjasama pentahelix yang perlu ditingkatkan. Kerjasama ini melibatkan 5 elemen masyarakat, yakni pemerintah, kalangan pengusaha, komunitas, media, dan akademisi. Debbie Sue, Kristodapo, TVRI NTT. Ya saudara, selain pola makan sehat dan gaya hidup bersih, upaya pencegahan dan penanganan stunting juga bisa dilakukan dengan adanya nutripreneurship, yakni kewirausahaan di bidang gizi untuk menangani berbagai macam permasalahan malnutrisi di NTT. Pencegahan dan penanganan stunting di Nusa Tenggara Timur masih menjadi perjuangan bersama. Prevalensi stunting dari tahun ke tahun mulai bergerak turun. Data studi status gizi Indonesia tahun 2021 menyatakan angka stunting mengalami penurunan 24%. Walaupun sudah mengalami penurunan, angka ini perlu ditekan kembali karena target nasional untuk penurunan stunting nasional adalah 14%. Hapsi Babeti, salah satu ahli gizi di Puskesmas Kupang Kota, mengatakan pencegahan dan penanganan stunting perlu dilakukan sejak 1000 hari pertama kehidupan. Sementara upaya yang dilakukan Puskesmas Kupang Kota adalah melakukan operasi timbang setiap bulannya. Jadi untuk stunting, penanganannya itu selama ini kalau stunting itu sebenarnya kita penanganannya itu harus dari 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dari mulai seorang ibu hamil, jadi anaknya itu pokoknya dari mulai terjadi pembuahan selama 9 bulan dalam kandungan, kemudian ditambah dengan anak lahir dan berumur 2 tahun. Nah itu yang penanganan yang selama ini kami sebagai ahli gizi di Puskesmas melakukan untuk ibu hamil. Jadi kalau untuk ibu hamil kita memberikan konseling supaya ibu hamil bisa memperhatikan makannya, makan sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Kemudian makanannya itu harus bervariasi dan diutamakan itu adalah protein hewani. Kemudian anak itu setelah lahir pada saat dia 6 bulan pertama itu harus memberikan hanya ASI saja, ASI eksklusif. Kemudian setelah itu anak setelah berumur 6 bulan, dia pas umur 6 bulan itu dia sudah diberikan makanan pendamping ASI. Data kami itu untuk sesuai dengan hasil operasi timbang pada bulan Agustus itu ada 97. Jadi itu sudah sangat menurun dari data yang tahun lalu. Hapsi Babeti menambahkan salah satu upaya yang bisa diperankan oleh ahli gizi adalah dengan nutripreneurship, yakni kewirausahaan di bidang gizi. Sementara itu yang tidak kalah penting adalah pola makan dengan mengupayakan pangan sehat dan tentunya diikuti dengan gaya hidup bersih untuk menangani berbagai macam permasalahan malnutrisi di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Dari Kota Kupang, Foniniti Daniel Nama, TVRI NTT. Kodim 1602ND bersama masyarakat Maunggora, Kecamatan Nagapanda membuka lahan percontohan tanaman kelor. Lahan percontohan seluas 2 hektar ini sebagai wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat sekaligus mendukung program pemerintah mengatasi stunting. Sedikitnya sekitar 2 hektar lahan tanaman kelor yang dijadikan percontohan. Lahan percontohan ini ada di 3 lokasi masing-masing di Kebun Percontohan Belakang Kompi C, Kebun Percontohan Desa Nanganesa, dan Kebun Percontohan Maunggora yang baru Kota Buka. Lahan percontohan tanaman kelor ini sebagai wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat sekaligus mendukung program pemerintah mengatasi stunting. Karena tanaman kelor merupakan daun ajaib di mana mempunyai banyak kandungan vitamin. Dan Ramil 01-1602ND, Kapten Infanteri Riki Mesak mengatakan daun kelor mengandung protein, potasium, dan kandungan vitamin A sehingga sangat baik untuk konsumsi balita penderita stunting dalam memenuhi kebutuhan vitaminnya. Ke depan kita akan menanam bibit kelor. Bibit kelor yang sudah kita produksi itu sebanyak 20.000 bibit yang sudah ada siap untuk ditanam sekitar 16.345 bibit. Dan ini sudah kita tanam sudah berjalan kita tanam di
Kelurahan Onekore, kemudian di lahan pertanian Nanganesa. Itu kemarin kita sudah tanam tanggal 3 kemarin, dan hari ini kita kegiatannya membuka lahan untuk nanti jadi kita tanam juga. Dan Ramil 01 Kodim 1602 ND juga mengatakan nantinya hasil panen ini akan diolah menjadi bahan setengah jadi dan akan dikirim ke dapur kelor yang ada di Kupang untuk diolah menjadi bahan makanan yang kaya akan manfaat. Untuk diketahui semua hasil panen dan penjualan bahan setengah jadi nantinya akan diberikan kepada masyarakat baik melalui program-program peningkatan gizi anak maupun melalui bantuan uang tunai. Dari ND Obitani TVRI NTT. Pemirsa, informasi lain dari Kota Kupang masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya. Pertumbuhan ekspor November 2022 secara year on year lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor November 2021. Secara persentase naik sebesar 130%. Ekspor non-migas menyumbang 96,94% dari total ekspor November 2022. Berdasarkan rilis BPS Provinsi NTT, dapat diketahui ekspor Provinsi NTT di bulan November 2022 mencapai 5,45 juta US dollar, naik 15,67% dibandingkan Oktober 2022 yang berada pada angka 4,7 juta US dollar. Sedangkan jika dilihat dari year on year, ekspor Provinsi NTT lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor November 2021 dari 2,37 juta US dollar naik menjadi 5,4 juta US dollar. Secara presentasi, naik sebesar 130%. Ekspor non-migas menyumbang 96,94% dari total ekspor November 2022. Komoditas ekspor dari Provinsi NTT dikirim ke beberapa titik, namun negara Timor Leste menduduki urutan pertama, di mana ekspor NTT ke Timor Leste mencapai 5,3 juta US dollar. Selanjutnya ke China, Vietnam, dan lain sebagainya. Nilai ekspor NTT pada bulan November 2022 mencapai 5,45 juta US dollar atau naik sebesar 15,67% dibanding dengan Oktober 2022 yang hanya sebesar 4,7 juta. Jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2022, ekspor migas turun sebesar 126.000 atau turun sebesar 43,2%. Sedangkan ekspor non migas sendiri naik sebesar 865,09 ribu US dollar atau naik sebesar 19,58%. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu November 2022 dibandingkan dengan November 2021, maka terlihat adanya peningkatan nilai ekspor sebesar 130% atau dari 2,37 juta US dollar menjadi 5,45 juta US dollar. Esther Siubelan, Kristodapo, TVRI NTT. Saudara, angka kecelakaan di Kota Keva Menanu, Kabupaten Timor Tengah Utara meningkat sekitar 15,91% tahun 2022. Naiknya angka kecelakaan itu didominasi faktor tidak konsentrasi di jalan dan juga mengemudi di bawah pengaruh minuman alkohol. Satuan Lalu Lintas Polres Timor Tengah Utara merilis angka kecelakaan kendaraan bermotor di Kota Keva Menanu, Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2022, meningkat sekitar 15,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari data yang ada, terdapat kenaikan kasus laka lantas pada tahun 2022 dengan total jumlah 54 kasus dari tahun 2021, yakni 44 kasus. Untuk korban meninggal pada tahun 2021 akibat laka lantas sebanyak 19 kasus. 30 kasus luka berat dan 24 kasus luka ringan. Sedangkan pada tahun 2022, laka lantas yang menyebabkan orang meninggal dunia sebanyak 27 kasus, di mana 27 kasus luka berat dan 23 kasus luka ringan. Tingkat angka kecelakaan tahun 2021 ke 2022 mengalami kenaikan sebanyak 7 kasus. Di antaranya 2021 didominasi dengan laka tunggal dan konsumsi miras. Sedangkan kita sudah tekan untuk 2022, tetapi untuk pengaruh mirasnya masih menduduki peringkat ketiga. Jadi kita simpulkan untuk 2021 sebanyak 44 kasus, memang sebagian besar itu miras dikarenakan. Sedangkan 2022 yang banyak berpengaruh dengan
tidak konsentrasinya pengemudi di jalan raya. Ibtu Rahmat Agus Ibrahim, Kasat Lantas TTU mengimbau pengemudi kendaraan roda 2 tetap mematuhi aturan lalu lintas seperti memakai helm, tidak ngebut di jalan dan tidak lawan arus serta tetap konsentrasi saat mengemudi dan hindari minum-minuman alkohol. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Beralih ke informasi lain, Saudara, General Manager Angkasa Pura I Cabang Kupang, Inyoman Nur Rohim, menutup secara resmi posko terpadu Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Bandara El Tari Kupang, Rabu pagi. Dalam rangka pemantauan pengendalian Kamtipmas serta kelancaran dan kenyamanan pengguna jasa bandara, Otoritas Bandara El Tari Kupang membuka posko terpadu Natal dan Tahun Baru sejak 19 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023. Posko terpadu ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak seperti Trimatra TNI, BMKG, KKP, Basarnas, Airnav, Airlines, dan Ground Handling. Menurut General Manager Angkasa Pura Kupang, Inyoman Nur Rohim, pergerakan penumpang pesawat melalui Bandara El Tari pada Natal 2022 mengalami penurunan sebesar 0,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pengangkutan kargo mengalami penurunan sebesar 15,2% dan pergerakan pesawat mengalami penurunan sebanyak 11,40%. Dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, berdasarkan data yang ada, puncak arus mudik Nataru 2023 terjadi pada tanggal 21 Desember 2022 dengan 54 pergerakan pesawat, sedangkan untuk puncak arus balik terjadi pada tanggal 2 Januari 2023 dengan 55 pergerakan pesawat. Ia menambahkan meskipun sempat mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti penundaan penerbangan maupun pembatalan penerbangan karena cuaca buruk, namun selama periode pembukaan dan pelaksanaan posko angkutan udara Nataru 2023 kali ini relatif berjalan lancar dan aman, terlebih dalam pelaksanaan pengamanan dan pemantauan di Bandara El Tari, berhasil meraih predikat Zero Accident dan Zero Incident. Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi dan kerjasama maksimal dari seluruh pihak yang terlibat dalam posko terpadu Nataru di Bandara El Tari Kupang. Alhamdulillah terkait dengan kegiatan angkutan udara Natal dan Tahun Baru ini semuanya berjalan lancar tanpa ada kejadian yang signifikan, walaupun kita dihadapkan dengan beberapa kali cuaca yang kurang bersahabat yang menyebabkan ada beberapa pesawat yang tidak bisa mendarat di bandara tujuan dan akhirnya kembali lagi ke Bandara El Tari Kupang. Waktu itu ada dua, kalau nggak salah ke tujuan Ruteng itu sempat dibatalkan, kemudian tujuan Maumere, tujuan Larantuka. Kalau terkait dengan cuaca, saya kira untuk di penerbangan kita selalu berkoordinasi dengan BMKG dan teman-teman dari Airnav, kira-kira pesawat bisa diberangkatkan atau tidak untuk menjaga keselamatan penerbangan. Agung Pras, Kristodapo, TVRI NTT. Semangat Natal dan Tahun Baru 2023 menjadi motivasi bagi Korem 161 Wirasakti untuk lebih profesional bekerja mendukung program pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakat NTT. Natal bersama keluarga besar Korem 161 Wirasakti mengambil tema Hikmat Natal mengarahkan ke jalan yang benar. Perayaan Natal bersama diawali dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Leni Utomo Walungguru. Ibadah syukur Natal bersama keluarga besar Korem 161 Wirasakti juga dihadiri oleh personil dari TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polri. Juga dihadiri oleh Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT, serta pimpinan tokoh agama. Dalam laporan, panitia kegiatan menyampaikan momen perayaan Natal harus dimaknai sebagai langkah menyelami kehidupan manusia sampai pada titik terendah untuk menyatakan bahwa kasih Allah tidak terbatas dan kepada semua orang tanpa terkecuali. Korem 161 Wirasakti dalam momen perayaan Natal berupaya untuk menyentuh kehidupan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dapat membawa sukacita.
Sementara itu, Kepala Staf Korem 161 Wirasakti, Kolonel CPL Simon Petrus Kamlasi mengatakan, di tahun baru 2023 ini, Korem 161 Wirasakti akan melaksanakan berbagai kegiatan yang sejalan dengan program pemerintah. Dalam tahun ini pun Korem 161 Wirasakti akan melakukan ekspor perdana kelor sebanyak 5 ton ke negara Cina yang rencana akan dilakukan pada pekan depan. Selain itu, Korem juga akan membantu menormalisasi sungai untuk mencegah terjadinya bencana banjir. Pada intinya adalah kita akan melakukan pembangunan NTT dengan jalan lain. Mungkin jalan-jalan sekarang ini sudah kuno. Kita akan melakukan dengan jalan lain. Jadi baru 1 atau 2 yang kita sudah persiapkan bahwa kita akan kita akan mengirim minimal 5 ton kelor ke Cina mulai minggu depan. Kami laporkan kepada Gubernur, kontraknya sudah ditandatangani nanti dalam minggu ini. Itu artinya program yang dicanangkan oleh Bapak sudah maju meningkat ke bisnis to bisnis, tidak hanya government to business. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai rangkaian perayaan Natal Korem 161 Wirasakti, yakni kegiatan Anjang Sana ke Panti Asuhan dengan kegiatan nonton bareng bersama anak-anak Panti Asuhan. Dari Kota Kupang, Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Tak lupa kami juga mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya, dan mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik dan terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Fetinit Bani. Dan saya Aldi Soai mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.